Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah kisah tentang penjelasan Rasul terhadap praktik azal. Madinah adalah kota yang tenang dengan jamaah yang rajin dan penuh keimanan. Bazar yang ramai, anak-anak yang bermain, dan masjid yang selalu penuh dengan jamaahnya. Di salah satu sudut kota, 4 sahabat sedang duduk bercengkrama di bawah pohon kurma. Ada Umar, Sa'id, Abbas, dan Khalid. Umar memandang ke arah langit yang biru cerah. Teman-teman, adakah kalian pernah mendengar tentang praktik azal? Ada banyak desas-desus yang beredar di bazar. Said menyesap tehnya dan menjawab, "Iya, aku juga mendengarnya. Beberapa sahabat menerapkannya dalam keluarganya, tapi aku belum yakin dengan keberadaannya." Abbas dengan raut wajah yang serius menambahkan, "Ada yang bilang itu diperbolehkan, tapi apakah kita benar-benar mengerti maknanya dalam konteks keluarga kita dan ajaran Islam?" Khalid menghela nafas. "Istriku pernah menyinggung hal ini dan dia khawatir dengan keadaan kita. Saat ini aku pun bingung. Haruskah kita bertanya langsung kepada Rasulullah?" Semua sahabat mengangguk setuju. Di tengah kesepakatan itu, terasa ada keraguan yang mendalam. Setiap sahabat memiliki alasan perasaan dan pemikiran mereka masing-masing terkait praktik azal. Umar memegang tangan Said. "Kita adalah saudara yang memperjuangkan kebenaran, dan kita harus bersama-sama mencari kebenaran." Abbas menatap mata Khalid. "Kita harus mendengar dari Rasulullah sendiri, agar kita tidak terjebak dalam prasangka dan desas-desus." Mereka berempat berdiri dan memutuskan untuk mendatangi rumah Rasulullah. Mereka ingin mendapatkan jawaban langsung dari beliau dan menghilangkan segala keraguan yang ada di dalam hati mereka. Saat berjalan menuju rumah Rasulullah, mereka bertemu dengan seorang wanita yang sedang menggendong bayinya. Dia tersenyum pada mereka. "Semoga Allah memberkahi langkah kalian, wahai sahabat-sahabat Rasul." Khalid tersenyum kembali. "Semoga Allah memberkahimu dan keluargamu. Terima kasih atas doanya." Setiap langkah yang mereka tempuh penuh dengan keberanian dan keinginan untuk mendekatkan diri pada kebenaran. Mereka tahu bahwa jawaban yang akan mereka dapatkan akan membantu mereka dalam menghadapi keputusan terbaik bagi keluarga mereka. Dengan penuh harap, mereka mengetuk pintu rumah Rasulullah, siap menerima hikmah dan petunjuk dari beliau. Pintu rumah Rasulullah terbuka perlahan, dan dari balik pintu muncul wajah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ramah. "Waalaikumsalam sahabat-sahabatku. Apa yang membawa kalian ke sini pada hari yang cerah ini?" Umar mendengar dengan penuh hormat dan menjawab, "Wahai Ali, kami datang untuk mencari jawaban. Ada hal yang mengganjal di dada kami, dan kami percaya hanya Rasulullah yang bisa memberikan petunjuk." Ali mengangguk. "Silahkan masuk. Rasulullah sedang berada di halaman belakang." 4 sahabat itu dipandu oleh Ali menuju halaman di mana Rasulullah sedang duduk di bawah naungan pohon kurma bersama beberapa sahabat lainnya. Mereka segera mengucapkan salam dan duduk di samping beliau. Rasulullah tersenyum. "Sepertinya kalian sedang kebingungan. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan?" Sa'id dengan rasa hormat namun penuh keraguan berkata, "Ya Rasulullah, kami datang untuk menanyakan mengenai praktik azal. Banyak desas-desus beredar dan kami ingin mendapatkan kebenaran langsung dari Anda." Rasulullah menatap dengan penuh kasih sayang. "Apakah yang membuat kalian ragu mengenai hal ini?" Khalid menjawab, "Beberapa sahabat mengatakan itu diperbolehkan, sementara yang lain mengatakan sebaliknya. Kami khawatir salah langkah dalam mengambil keputusan." Rasulullah menghela nafas panjang lalu berkata, "Azal adalah hal yang diperbolehkan jika diizinkan oleh istri.
Karena itu berhubungan dengan hak istrimu. Namun setiap tindakan yang kita lakukan harus didasari niat yang baik dan setelah mempertimbangkan dampaknya bagi keluarga. Umar dengan semangatnya yang khas bertanya, "Tapi Rasulullah, mengapa ada beberapa orang yang melakukannya tanpa seizin istri mereka?" Rasulullah menjawab, "Kemungkinan mereka belum memahami sepenuhnya hak-hak istri mereka. Memenuhi hak istri adalah kewajiban. Seharusnya mereka berdiskusi dan mengambil keputusan bersama." Abbas menambahkan, "Lalu bagaimana kami seharusnya memandang praktik ini? Apakah sebagai cara untuk menunda kelahiran anak atau sebagai bentuk kekhawatiran akan masa depan keluarga?" Rasulullah tersenyum. "Setiap keluarga memiliki keadaannya masing-masing. Yang terpenting adalah komunikasi antara suami dan istri. Jika keduanya sepakat dan memiliki alasan yang kuat, maka Allah Maha mengetahui. Namun ingatlah bahwa memperbanyak keturunan juga merupakan sunnah dan memiliki keberkahan sendiri." Para sahabat merenung meresapi setiap kata yang diucapkan Rasulullah. Mereka merasa lega namun juga diingatkan akan pentingnya komunikasi dalam keluarga. Rasulullah menepuk bahu Sa'id. "Lakukanlah yang terbaik untuk keluargamu dan jangan lupa berdoa, meminta petunjuk dari Allah dengan penuh rasa syukur." Keempat sahabat itu berdiri dan mengucapkan salam perpisahan. Mereka kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang lebih tenang dan penuh keyakinan kembali ke rumahnya. Khalid disambut oleh istri dan anaknya yang sedang bermain di halaman. Melihat wajah istri yang sedang menanti, Khalid pun duduk di sampingnya menggenggam tangannya dan berkata, "Aku telah berbicara dengan Rasulullah tentang azal." Istrinya menatap dengan penuh perhatian dan apa yang beliau katakan. Dengan hati-hati Khalid menceritakan dialog yang terjadi antara dirinya, sahabat-sahabatnya dan Rasulullah. Sang istri mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan menyeksa air mata yang jatuh. Setelah Khalid selesai bercerita, sang istri berbicara dengan suara yang lembut. "Aku mengerti alasan Khalid, tetapi aku yakin kau mengerti perasaanku. Aku ingin kita memiliki anak lagi, tapi aku khawatir dengan kondisi saat ini, dan aku tidak ingin anak-anak kita menderita." Khalid memeluk sang istri. "Aku tahu sayang, Rasulullah mengatakan bahwa yang terpenting ingatlah komunikasi antara suami dan istri. Aku berjanji kita akan berdiskusi dan mengambil keputusan bersama." Sementara itu Umar kembali ke rumahnya dan menemui istrinya. Dia bercerita tentang pertemuannya dengan Rasulullah dan mengungkapkannya kebingungan. Istrinya menenangkan Umar. "Kita selalu berkomunikasi dengan baik. Mari kita berdoa dan meminta petunjuk dari Allah dalam setiap keputusan yang kita ambil." Di tempat lain, Sa'id dan istrinya memutuskan untuk melakukan sholat istikharah, berdoa meminta petunjuk dari Allah setiap langkah yang mereka ambil. Mereka ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan keinginan yang tulus untuk kebaikan keluarga. Abbas yang belum menikah berencana mendiskusikan masalah ini dengan calon istrinya. Mereka sepakat bahwa komunikasi adalah kunci dari semua keputusan dalam keluarga. Seluruh kisah ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam keluarga. Setiap sahabat dengan latar belakang dan situasi yang berbeda mencari cara terbaik untuk berkomunikasi dengan pasangan mereka. Mereka menyadari bahwa untuk mengambil keputusan dalam keluarga, kedua belah pihak harus duduk bersama, berbicara, dan berdoa minta petunjuk dari Allah. Pembatasan keturunan atau tahdidun nazl dikenal masyarakat Indonesia dengan program keluarga berencana atau KB. Belakangan publik juga dikenalkan dengan istilah child free atau keputusan seseorang atau pasangan suami istri untuk tidak memiliki keturunan sama sekali. Keputusan untuk tidak memiliki keturunan bahkan tak jarang ditetapkan pasangan sejak sebelum nikah. Jika KB dimaksudkan untuk mengatur jarak usia dan jumlah anak, child free ditunjukkan sedari awal untuk tidak mempunyai anak.
Dalam hasanah keislaman, cara yang biasa ditempuh untuk pembatasan keturunan itu adalah azal. Syekh Wahbah mengatakan, azal merupakan praktik di mana seorang suami menumpahkan spermanya di luar kemaluan pasangan setelah mencabut darinya. Menurut etika interaksi yang baik pasangan suami dan istri, seorang suami tidak melakukan praktik azal dari istrinya yang merdeka dalam konteks masyarakat perbudakan tanpa seizinnya. Ulama kata Az-Zuhaili bersepakat memakruhkan praktik azal suami tanpa ridho istrinya karena hubungan seksual dengan menumpahkan sperma di dalam kemaluan istri merupakan sebab kehadiran anak, sementara istri memegang hak terhadap anak, dan praktik azal kehadiran anak akan luput. Oleh karenanya praktik azal makruh dilakukan tanpa seizin istri. Namun demikian, Syekh Wahbah mengemukakan pandangan ulama kontemporer yang memperbolehkan pembatasan keturunan atau perencanaan keluarga melalui praktik azal tanpa seizin istri. Kebolehan ini berlaku dalam situasi-situasi khusus yang mencemaskan, seperti suasana perang, perjalanan jauh atau istri yang hendak segera diceraikan. Dari praktik azal ini, pasangan suami dan istri boleh menggunakan obat pencegah kehamilan seperti pil KB atau yang lainnya untuk menunda kehamilan pada masa waktu tertentu tanpa menghilangkan fungsi kehamilan sama sekali dan tetap berketurunan secara layak. Kata Az-Zuhaili mengatakan bahwa pasangan suami dan istri boleh menggunakan obat pencegah kehamilan, sementara seperti praktik azal, tetapi tidak boleh menggunakan obat yang menahan kehamilan permanen atau permanen dalam arti prediksi kuat melebihi 50%. Penyebab lain pembatasan keturunan, kata Al-Qardawi, adalah kekhawatiran terhadap kesulitan duniawi atau finansial yang mengakibatkan pada kesulitan dalam menjalankan ajaran agama, sehingga banyak orang tua terpaksa menerima uang haram atau syubhat dan menempuh jalan yang terlarang demi menghidupi anak-anaknya yang banyak. Penyebab lain pembatasan keturunan adalah kekhawatiran terhadap kesehatan anak yang jumlahnya terlalu banyak dan keagamaan atas pendidikan mereka. Alasan yang diajukan oleh Al-Qardawi ini cukup beralasan karena berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam merawat tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental maupun kognitifnya melalui pendidikan. Adapun Az-Zuhaili sendiri membaca secara teliti pandangan ulama klasik perihal perencanaan keluarga melalui praktik azal. Faktor yang lainnya yaitu kekhawatiran terhadap kesulitan karena banyak anak dan antisipasi terhadap kebutuhan effort lebih dalam usaha penghidupan, serta antisipasi agar tidak terpaksa masuk ke jalan-jalan gelap kehidupan. Azal dengan alasan ini juga tidak dilarang secara syariat karena sedikit kesulitan membantu kita dalam menjaga agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan penduduk ras karena mereka menggauli wanita pada duburnya dan mereka tidak beriman kepada nabi mereka. Kisah azab kaum yang gauli wanita lewat dubur kitab suci Al-Quran mengabadikan kisah hancurnya sejumlah kaum pada Quran surat Al-Furqan ayat 38 yang disebut selain kaum Ad dan Samud. Ada penduduk ras yang dibinasakan. Lalu, siapakah kaum ras itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk ras dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut." Quran Surat Al-Furqan ayat 38. Al-Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Fairuz menyatakan bahwa penduduk ras menetap di tanah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api Asadi atau Asaidi. 1889 sampai 1956, penulis Taisir Karimi Rahman yang lebih dikenal sebagai Tafsir Asadi mengatakan penduduk ras adalah sisa-sisa kaum Samud
Mereka adalah penduduk sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi yang keduanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ahmad bin Ilyas pada buku yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman menambahkan sumur yang ditinggalkan terletak di Tanah Aden. Penduduk kota tersebut mengambil air dari sana. Siang dan malam di sumur terdapat 70 kerekan dengan 70 embernya, serta beberapa lelaki yang dipercaya mengurusinya. Di dekat sumur tersebut ada penampungan air yang dipakai untuk pemandian. Sedangkan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ras adalah telaga yang berada di Azerbaijan, dan kaum Ras adalah penduduk salah satu kampung di Samud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menjelaskan, Asaburas adalah sebuah kaum yang menyembah pohon Sanaubar. Hanzalah bin Safwan adalah seorang nabi yang dibunuh penduduk Ras, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab kaum ini. Kisah azab kaum Ras tersebut diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Furqan ayat 38. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras dan banyak lagi generasi-generasi antara kaum-kaum tersebut." Quran Surat Al-Furqan ayat 38. Sa'id bin Zubair mengatakan bahwa kaum Ras memiliki seorang nabi bernama Hanzalah bin Safwan, dan mereka membunuhnya, dan Tuhan yang Maha Kuasa menghancurkan mereka. Hal senada juga disampaikan sahabat Nabi terkemuka, Ikrimah bin Abu Jahal. Menurut dia, kaum ini adalah orang-orang yang menambatkan nabi mereka di sumur dan dia meninggal, dan Tuhan menghancurkan mereka. Yafid bin Nuh adalah orang yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai topan yang menerpa tepian sungai, yang dikenal dengan sebutan Rausyan Aum. Yafid menyebar 12 bibit pohon Sanaubar ke 12 desa di tepian sungai. Pohon itu tumbuh besar dan subur. Para penduduk pun amat menghormati pohon tersebut. Melihat keadaan ini, setan pun berbisik pada Raja Taraus agar memerintahkan seluruh penduduk untuk menyembah pohon itu. Setan meminta raja untuk melarang kaumnya menggunakan air dari sungai di sekitar pohon Sanaubar. Raja pun mengumpulkan seluruh penduduk dari 12 desa dan berkata, "Wahai pendudukku, janganlah kalian dan ternak kalian untuk minum dari sungai itu. Berikanlah kehidupan yang sempurna bagi pohon Sanaubar." Setan lalu meyakinkan kaum Ras bahwa pohon tersebut sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Dalam rangka pemujaan, kaum Ras mengadakan sebuah perayaan rutin tiap bulannya. Pada hari raya itu, mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Saat asap pembakaran membumbung tinggi, mereka bersujud dan memohon pada pohon tersebut. Pada saat itulah setan menipu mereka seakan mereka sedang berbicara dengan sembahannya, padahal setanlah yang ada di balik pohon tersebut. Isfan adalah puncak perayaan bulanan tersebut. Hari Isfan dilaksanakan selama 12 hari dengan seserahan yang jauh lebih banyak dihadirkan. Mereka yakin pada hari itu pohon Sanaubar akan lebih banyak memberikan harapan pada mereka ketimbang hari-hari lain. Suatu ketika pengawal kerajaan menemukan seseorang anak kecil yang minum dari air sungai itu. Pengawal pun mengadu pada raja dan hal itu membuat raja geram. Setan kian mempengaruhi raja dan meminta raja untuk memenggal kepala anak kecil yang tak berdosa itu. Raja Taraus segera menyiapkan algojo dan mengumpulkan kaumnya di depan pohon Sanaubar. Tangan anak kecil itu diikat di atas papan panggal. Algojo telah mengasah pedang dan penduduk berteriak, "Hukumlah dia!" Sang anak memohon dan menangis. Ia terpaksa minum dari air itu karena sangat haus, tapi raja tak memaafkan.
Dipenggalah leher anak yang tak berdosa itu. Lalu setan datang dan berkata di balik pohon, "Lihatlah, ini adalah hukuman bagi siapapun yang minum dari sungai itu. Maka sujudlah padaku." Tak cukup sampai di situ. Setan kembali menggoda Raja Taraus dan kaumnya dengan menyerahkan seluruh binatang ternak yang telah minum dari air sungai itu. Seluruh binatang ternak itu pun disembelih dan seluruh penduduk diminta bersujud. Menurut As-Sadi, ketika penduduk daerah itu makin keblinger, Allah mengutus kepada mereka seorang nabi yang bernama Hanzalah bin Safwan. Sekedar mengingatkan, jumlah nabi sangatlah banyak. Ulama berbeda pendapat soal ini. Ada yang menyebutkan jumlah nabi mencapai 124.000 orang, sedangkan jumlah rasul sebanyak 313 orang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sedangkan nabi dan rasul yang wajib diimani ada 25 orang. Syekh Al-Bajuri berpendapat jumlah nabi dan rasul itu tidak terbatas. Pendapat yang sahih atau benar mengenai para nabi dan rasul adalah tidak membatasi jumlah dengan hitungan tertentu. Karena hal itu bisa menetapkan kenabian pada seorang yang realitasnya bukan nabi, atau sebaliknya menabikan kenabian pada seorang padahal realitasnya dia benar-benar nabi. Keterangan Bajuri ini bersumber pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 164. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan para rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Kembali ke Hanzalah bin Safwan. Nabi tersebut mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, tetapi mereka tidak menyambutnya. Nabi itu memberitahu mereka bahwasannya setanlah yang berbicara dengan mereka di balik pohon Sanaubar, serta menyeru pada kebenaran dan menyembah Allah. Melihat keadaan ini, Nabi tersebut iba bahkan geram. Anak kecil yang tak berdosa serta ternak-ternak yang tak berakal harus dibunuh dengan kejam. Kaum Ras menganggap apa yang dibicarakan Nabi itu adalah hal konyol dan mustahil. Mereka pun tak mengindahkan ucapannya. Rayuan demi rayuan pun dilancarkan oleh sang Nabi demi merebut hati kaum Ras agar mau beriman. Sayangnya usaha tersebut tak membuahkan hasil. Hanya cibiran yang ia dapat dari kaum pemuja pohon itu. Nabi itu pun memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Kuasa agar memberi pelajaran pada kaum itu. Ya Allah, berikanlah rahmat hamba-hambamu yang beriman dan tunjukkanlah kekuasaanmu pada siapapun yang mengingkarimu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hambanya yang beriman. Pohon yang tadinya tumbuh subur berubah menjadi pohon yang kering dan layu. Air yang mengalir di irigasi pun ikut kering. Seluruh tumbuhan yang ada di sekitarnya pun mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 12. Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samuh telah mendustakan rasul-rasul. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj, yang menjadi tempat tinggal burung raksasa bernama Anka. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap. Burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar seperti kuda, unta, dan gajah ke gunung tempat tinggalnya lalu memangsanya. Burung Anka yang dikisahkan suka memangsa manusia, membawanya dengan cakar lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Keberadaan burung Anka membuat kaum Ras gelisah. Oleh karena itu, mereka meminta solusi kepada Nabi Hanzalah. Kaum Ras berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hanzalah jika burung itu benar-benar mati. Lalu kemudian Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melenyapkan burung-burung Anka ini. Hasilnya seekor demi seekor Anka berjatuhan dari angkasa dan terbakar, hingga tidak ada lagi burung Anka yang tersisa di dunia.
Nabi Hanzalah pun memulai dakwahnya kepada kaum Ras. Namun apa yang terjadi? Kaum Ras malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun menyebut Nabi Hanzalah seseorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Karena dakwahnya tidak diterima, akhirnya Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuat layu pohon sanaubar yang disembahnya oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doanya. Pohon sanaubar tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum Ras sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Kemudian mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Setelah mereka menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur yang sudah dibuat lalu menutupnya dengan batu yang besar. Seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah dan kepada Allah Subhanahu wa taala pun melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makan Nabi Hanzalah setiap habis mencari kayu bakar. Di dalam sumur tersebut, Nabi Hanzalah yang makin merintih memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi hukuman kepada kaum Ras atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Akhirnya kaum Ras diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengazab kaum Ras dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi batu hitam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.